Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak, saat teduh sejenak episode yang ke-93. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zapon dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, Coba katakan dahulu, Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu lagi tragedi yang cukup luar biasa yang kita perhatikan dalam konteks kita hari ini. Kalau pada bagian-bagian sebelumnya dari pasal dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel selalu berperang melawan bangsa-bangsa. Tetapi kali ini kita bisa melihat ada peperangan, perseteruan antara satu suku dengan satu suku lain yang sesungguhnya mereka masih saudara. Karena Gilead dan Efraim itu adalah saudara. Dan kalau kita memperhatikan, ini satu tragedi yang terjadi lagi-lagi dalam kitab Hakim-Hakim. Namun ketika kita membaca, dan saya telah membacakannya tadi untuk kita melihat, sesungguhnya
api yang menyulut, perseteruan, bahkan tewasnya 42.000 dari suku Efraim itu adalah iri hati. Karena itu tema kita hari ini ialah iri hati yang membinasakan. Ada banyak definisi yang bisa kita catat apa yang dimaksud dengan iri hati. Tapi izinkan saya memberikan definisi yang tentu ini bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi ini adalah hasil pembacaan dari literatur. Yang pertama, yang dimaksud dengan iri hati, ya, perasaan ingin memiliki apa yang tidak dimiliki. Dalam definisi ini masih nampak bahwa iri hati itu sesuatu yang masih bersifat abstrak dan netral. Tapi kemudian iri hati itu juga bisa berarti satu kebencian yang disebabkan orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya dan ia menginginkannya bagi dirinya. Ini satu definisi yang mulai memuncak, satu kebencian karena tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian, iri hati atau dapat dipersamakan dengan kata dengki, itu emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki sesuatu keunggulan dari orang lain atau tidak memiliki sesuatu prestasi, kekuatan yang tidak dimiliki dan dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ada orang yang memberikan definisi iri hati itu secara positif yang bisa berarti itu saya iri kepada seseorang yang memiliki titik. Artinya itu memberikan satu motivasi kepada seseorang untuk memiliki sesuatu apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi tentulah iri hati yang kita maksudkan ada dalam definisi kedua, ada kebencian, ada emosi yang timbul dan bahkan yang berakibat fatal. Kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang pertama yang bisa kita renungkan, apa penyebab dari iri hati? Tentu ada begitu banyak penyebab yang bisa kita sebutkan. Namun berdasarkan konteks dan teks firman Tuhan ini, kita hanya menyebutkan beberapa sesuai dengan yang tertulis di dalam teks itu. Yang pertama, ada banyak orang yang merasa iri hati karena tidak dilibatkan untuk satu pekerjaan yang mendatangkan pujian. Dan itulah yang terjadi kalau kita membaca misalnya iri hati Efraim terhadap Yefta adalah karena kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Yefta bersama dengan bangsa Israel. Ya, tentu kemenangan itu adalah pemberian Tuhan dan itu nyata dalam pengakuan Yefta dalam ayat-ayat yang saya sudah baca tadi. Sehingga kemenangan yang dialami oleh Yefta, misalnya kalau kita membaca nanti dalam pasal 11 ayat 33, Yefta mengalami kemenangan atas bangsa Amon. Kemudian di dalam pasal 12 ayat 1 jelas sekali alasan itu secara literal dijelaskan oleh Efraim mengapa mereka marah. Yang sesungguhnya mengapa mereka iri hati. Karena mereka tidak dilibatkan untuk berperang melawan Bani Amon. Betulkah demikian? Betulkah Yefta tidak melibatkan? Karena kemudian kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, jawaban Yefta terhadap alasan kemarahan, ya, yang sebenarnya menyelubungi iri hati mereka terhadap keberhasilan Yefta itu dijelaskan oleh Yefta dalam pembacaan itu bahwa sesungguhnya Efraimlah yang menolak permintaan atau permohonan Yefta. Pada saat Yefta dan bangsa Israel dalam konteks ini orang-orang Gilead sedang mengalami peperangan dan membutuhkan bantuan, Yefta memohon pertolongan. Dan saya harus katakan, memang kalau kita cari secara literal, teks itu memang tidak ada. Tetapi dari jawaban Yefta menjelaskan bahwa dia sesungguhnya meminta pertolongan kepada
Efraim, tapi Efraim tidak bersedia. Dan saya pikir jawaban Yefta ini sangatlah dapat dipercaya dan sangat tepat. Mengapa? Karena ternyata itu bukan kali pertama Efraim menolak permohonan untuk menolong orang lain yang sedang berperang, dan itu adalah saudaranya sendiri. Karena dalam konteks Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 ternyata itu telah terjadi ketika Gideon pada waktu itu menjadi hakim. Gideon juga memohon pertolongan kepada Efraim, tapi Efraim juga menolak. Saya baca Hakim-Hakim 8 pasal 8 ayat 1. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang-orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan dalam pembacaan ini, jadi persoalan tidak diikut sertakan sesungguhnya itu hanya alasan yang dikemukakan oleh Efraim. Alasan yang kedua, ya, kalau kita memperhatikan orang yang iri hati ini, alasannya memang akhirnya kita menemukan apa sesungguhnya yang menjadi alasan mereka. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang keempat, Efraim menuduh bahwa orang-orang Gilead adalah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Ini sesuatu hal yang sangat tidak masuk di akal. Karena kalau kita lihat secara geografis, ya, Efraim, Manasye, setengah dari suku Manasye, dan di tengah antara Efraim dan Gilead yang berada di seberang sungai Yordan itu tetangga. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di suku Gilead pada waktu itu, pastilah Efraim tahu. Sehingga kalau mereka katakan Gilead adalah orang-orang yang telah melarikan diri dari suku Efraim, ini juga sesungguhnya adalah alasan-alasan yang dibuat-buat, yang sesungguhnya berakar pada rasa iri hati. Kemudian kalau kita membaca di dalam teks ini secara tersirat, memang sangat jelas bahwa alasan sesungguhnya yang menyebabkan iri hati Efraim ialah Efraim marah karena mereka tidak mendapat bagian dari pujian-pujian yang diperoleh oleh Gilead maupun Yefta sebagai pahlawan yang mengalahkan Bani Amon. Jadi ini sangat sesuai. Kalau kita memperhatikan, misalnya coba kita membaca kitab Yakobus pasal yang keempat. Apa yang dikatakan Alkitab? Ya, tentang satu keinginan yang tidak terpenuhi yang menyebabkan seseorang iri hati dan menyebabkan hal-hal lain. Kita baca misalnya Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kita memperhatikan, ada satu keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak mendapat pujian karena perjuangan dan keberhasilan orang lain. Yang sesungguhnya karena ketidakterlibatan, karena ketidakmauannya dalam berjuang bersama-sama. Tetapi karena tidak terpenuhinya keinginan itu, maka muncullah apa yang disebut dengan iri hati. Ini sesungguhnya yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Akibat dari iri hati, maka kita memperhatikan ada kemarahan. Sebagaimana Yakobus pasal 4 ayat yang kedua tadi katakan. Kemarahan yang sangat luar biasa, kemarahan yang tidak terkendali. Kalau kita memperhatikan perkataan Efraim kepada saudaranya sendiri yang bernama Yefta. Kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Jadi iri hati karena tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, menyebabkan mata mereka gelap, kemarahan mereka yang besar,
sampai pada keinginan untuk membinasakan orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan, saudara, apa yang terjadi dalam teks ini yang sangat kita sayangkan. Perang suku sesama saudara, karena iri hati itu terjadi dalam konteks hubungan yang dekat. Tidak pernah terjadi dalam konteks hubungan yang jauh. Saya tidak mungkin iri hati kepada seorang yang saya tidak kenal. Tapi saya akan iri hati kepada orang-orang dekat yang mungkin memiliki sesuatu, tetapi saya tidak memiliki. Dalam konteks ini, seperti itu yang terjadi. Kalau kita lihat, akibat iri hati Efraim yang dibungkus dengan segala alasan. Saudara, perhatikan. Kita lihat di dalam pembacaan ini, maka ada kebinasaan yang terjadi yang luar biasa dalam jumlah yang banyak. Dikatakan 42.000 orang suku Efraim mati dengan cara yang mengenaskan. Karena tentu orang-orang Gilead dan Yefta telah tahu trik-trik mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa kecolongan. Dan ketika mereka mencoba tipu muslihat, tetapi mereka sudah tahu karena dikatakan dalam pembacaan ini, orang Efraim tidak bisa menyebutkan satu suku kata, she, ya. Jadi mereka hanya sebut si, tidak bisa sebut Sibolet, tapi mereka hanya bisa sebut Sibolet. Maka itu menjadi acuan untuk orang-orang Gilead membunuh mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tragedi iri hati yang membinasakan. Dan saya pikir ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kalau kita memperhatikan apa solusi dari sikap iri hati ini, tentu kita harus kembali kepada bagian firman Tuhan. Misalnya, satu ayat yang ingin saya baca. Kalau kita misalnya baca dalam Amsal 14 ayat 30 pun menjelaskan, sangat jelas. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, berarti itu sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi saya ingin membaca saja satu ayat yang sangat kita kenal dari Filipi pasal yang kedua, ayat kedua sampai dengan yang ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, perhatikan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Diperlukan kesatuan hati. Ketika ada satu persoalan, ada satu kondisi peperangan, diperlukan kesepakatan untuk berjuang bersama. Itulah yang tidak terjadi pada suku Efraim yang tidak mau membantu saudaranya. Tidak ada kesehatan, tidak ada kasih, tidak ada satu tujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang kedua, supaya sikap iri hati itu tidak terjadi, maka tiap-tiap orang dikatakan tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian. Puji-pujian, keberhasilan Yefta itulah yang menyebabkan Efraim iri hati. Dan yang paling penting dari pembacaan Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ini, hendaklah kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Ketika seseorang berhasil, kita sama-sama memuji Tuhan. Dan disitulah berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Kiranya pembacaan dan renungan Sate Enak kali ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.